Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim, sayyidil anbiya wa sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati, pemirsa TV Sultra yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena akhirnya dengan semakin dekatnya kita menuju hari kemenangan ini, mudah-mudahan hari-hari terakhir 10 hari terakhir ini bisa menjadi hari-hari yang menjadi tempat kita mendulang pahala untuk menjadikan kita bisa masuk ke surga. Amin. Salawat dan taslim tak lupa juga kita haturkan kepada kedua kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada sore hari ini tentang tajdidul iman, memperbaharui keimanan. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat An-Nisa 136 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kamu. Jadi perhatikan, Allah memanggil orang-orang beriman. Kan kita semua ini mendeklar diri sebagai orang beriman. Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kamu. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil lazi nazzala ala rasulihi. Jadi ayat ini dalam surat An-Nisa ini berbicara tentang pentingnya kita memperbaharui keimanan. Kalau kita perhatikan itu jarang-jarang ada ayat itu bersusun. Kata aman itu, kata iman itu bersusun 2 kali. Tadi pertama disebutkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Masih disuruh lagi dia, aminu, beriman. Disuruh berulang. Dalam kaidah tafsir ini disebut dengan lit ta'kid, penguatan. Makanya Ibnu Katsir itu salah seorang mufassirin, ulama tafsir yang terkemuka itu mengatakan begini. Diulangnya kata aminu di situ menggambarkan bentuk penguatan. Bahwa tidak cukup itu orang-orang yang baru mau masuk Islam saja dikuatkan keimanannya, tidak cukup. Orang-orang ustadz, ulama, termasuk ibu-ibu majelis taklim, wajib baginya itu untuk senantiasa memperkuat keimanannya, untuk senantiasa mentajdid, melakukan pembaharuan. Kalau bahasanya Pak Yus itu diinstal, supaya tidak lupa-lupa, tidak lupa nama kecamatan, begitu. Oh kita kan, oh ya. Jadi berbicara tentang memperbaharui keimanan ini di dalam ayat Al-Qur'an dalam surat At-Taubah itu digambarkan sangat menarik sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, illa tantasiru, kalau kamu tidak menolong orang itu, faqad nazarallahu, Allah yang akan tolong itu orang. Siapa orang itu? Mereka adalah 2 orang fi ghorin, yang berada dalam goa, dikejar-kejar oleh musuhnya. Dikejar-kejar. Mereka berada dalam goa yang kemudian kalau dibuka tafsirnya itu ternyata Nabi Muhammad dan Abu Bakar pas mau hijrah mengambil belok naik ke Gunung Sur untuk sembunyi dulu. Sudah mengambil jalur yang berbeda, harusnya ke arah Madinah tapi dia memutar, masih didapat juga. Ketahuan juga. Masih ketahuan juga. Sehingga ketika sudah terkepung itu goanya, Abu Bakar menengok keluar. Dia lihat itu orang sudah hunus semua, cabut semua pedangnya. Kayak orang mau tawuran itu. Cabut semua pedangnya. Akhirnya Abu Bakar menangis Abu Bakar. Mati kesian kita ini. Kata Nabi, kenapa? Dia bilang, Abu Bakar begini, bukan saya khawatirkan diri saya sendiri, tapi saya khawatir kepadamu ya Rasulullah. Kalau kamu yang terbunuh, berhenti ini hidayah. Berhenti. Tidak jadi ini Islam. Maka kemudian Nabi
mengeluarkan sebuah kalimat dan kalimat itu dicatat dalam surat At-Taubah. Qala li sahibihi, berkatalah Nabi kemudian kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, jangan takut, jangan galau, tidak usah pusing. Innallaha ma'ana, sesungguhnya itu Allah bersama dengan kita. Jadi perhatikan dalam kondisi genting, pedang sudah dicabut, sudah terancam nyawa, kayaknya sudah mau mati nih orang ini. Tiba-tiba Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah sahabat terbaik Nabi Muhammad, yang katanya keimanannya Abu Bakar itu ditimbang dengan seluruh keimanan sahabat, ditambah dengan kita sampai terakhir nanti orang yang hidup itu ketemu Dajjal itu, masih lebih berat keimanannya Abu Bakar. Masih juga disuruh perbaharui keimanannya. La tahzan, jangan galau, tidak usah pusing. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Tuhan bersama kita. Di dalam kondisi genting, di dalam ruangan goa yang sangat sempit, Nabi tiba-tiba buka pengajian majelis taklim. Pesertanya satu, tidak apa-apa. Hanya Abu Bakar pesertanya. Diingatkan Abu Bakar, materinya itu tentang keimanan. Abu Bakar, kamu itu orang hebat sebenarnya, tetapi takut juga dia, galau juga. Sehingga diingatkan kembali, jangan takut, Tuhan bersama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan kita. Oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, fungsi dari materi kita tentang memperbaharui keimanan ini, bagaimana betul-betul kita bisa menjadikan ayat Allahus Samad, Allahus Samad, hanya Allah tempat bergantung kita, itu betul-betul bisa diaplikasikan. Karena masalah Al-Quran ini biasanya bukan masalah bacanya itu yang repot. Yang paling sulit itu adalah masalah mengamalkannya. Kita baca Qul huwallahu ahad karena itu ayat pendek-pendek. Kalau Pak Yus senang juga baca itu, Pak? Oh biasa itu. Andalan. Tiap malam kita baca Allahus Samad, kepada Allah Tuhan bergantung. Tetapi kenapa ibu-ibu itu masih galau juga dengan tanggal tua? Iya kan? Senyumnya itu semakin hari semakin menipis. 10 hari pertama senyumnya itu pakai mat wajib muttasil. Iramanya itu 2/4 dia, panjang senyumnya. 10 hari kedua senyumnya sudah mulai kurang. Mat jais dia pakai. Biramanya itu tinggal 2/2 itu. Intonasinya sudah pendek. 10 hari terakhir itu sudah lain itu, sudah lain. Senyumnya sudah tidak secara awal-awalnya. Boleh, kita boleh tentu saja bergantung dengan kantong suami. Tetapi kita harus meyakini bahwa kantong suami, gaji itu adalah wasilatul haya, sarana kehidupan. Laisa ghayatil haya, bukan tujuan kehidupan. Kita boleh bergantung kepada suami, boleh, tetapi dia harus menjadi wasilah. Termasuk pemirsa TV Sultra, bapak-bapaknya itu, kalau menikahi seorang wanita supaya menginginkan wanita itu menjadikan dia bahagia, itu sudah masuk dalam sirik-sirik kecil itu. Yang bisa membahagiakan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya dari awal sudah seperti itu bahaya itu. Kecewa jadinya. Pas awal mau dinikahi, tercantik sedunia. Pas ijab kabul, banyak samanya. Pas sudah 10 tahun, ternyata lebih banyak yang apa Yus? Pak Yus bagaimana? Kalau saya alhamdulillah one by one. Takut dia karena disorot kamera. Jadi kata Allahus Samad itu kalau kita tafsirkan itu hanya kepada Allah itu kita tempat bergantung. Jadikan kalau sarana kehidupan, sarana kehidupan. Jangan jadikan tujuan kehidupan. Oleh sebab itu gaji itu dia mau tanggal tua tanggal muda ya tetap juga harus dipahami bahwa insya Allah kebahagiaan kita itu tidak boleh ditentukan oleh itu. Salah satu contoh terakhirnya itu misalnya begini, ibu lihat kucing saja lewat, ibu harusnya bahagia, jangan susah terus. Kalau tajdidul imannya bagus, silakan Pak Yus. Kalau keimanan bagus, iya, mudah bahagia. Kebahagiaannya itu tidak mahal biayanya. iya. Jangan nanti mobil baru bisa bahagia, motor juga harus bahagia. Oke. Bagaimana bentuk kebahagiaannya sesungguhnya kita nanti akan bahas dalam diskusi, tapi yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di
Syiar Majelis Ta'lim Ramadan. Yang ketiga, amalan untuk memperbaharui keimanan. Amalan utama memperbaharui keimanan itu adalah ilmu. Al-ilmu. Jadi al-ilmu itu merupakan amalan utama dalam memperbaharui keimanan. Kalau kita berbicara tentang memperbaharui keimanan itu, maka sebelum turunnya ayat-ayat tentang keimanan, ya kan? Ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang ilmu pengetahuan belajar. Iqra. Perhatikan ayat pertama itu kan tidak turun La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukan itu ayat pertama, padahal itu adalah puncaknya keimanan. Makanya ulama itu mengatakan tajaddidu imanukum, perbaharui keimananmu bikasrati qauli la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah tingkat tertinggi keimanan. Tapi ayat pertama turun itu bukan itu. Disuruh belajar dulu, belajar Ki. Supaya tidak salah-salah beragama. Ikut Ki majelis taklim. Karena beda itu kalau kita ikut dengan tidak ikut. Minimal kalau datang sambil mengantuk itu ada lah yang masuk-masuk meskipun keluar lewat sini. Atau mantul-mantul tapi minimal kan ada pantulannya. Masuk tapi minimal ada pernah dengar sedikit. Ilmu pengetahuan itu pengikatnya keimanan. Dan supaya lebih kuat lagi, ketika kita membaca Al-Quran, apa yang kita baca itu jangan cari banyaknya, tapi setelah baca amalkan. Amalkan itu yang paling penting. Setelah baca Al-Quran, ayat misalnya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang pembersih. Ibu amalkan. Jangan baca Quran tadarusan bulan Ramadan, tentang baca hadis tentang an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, tapi piring berhamburan di dalam. Dilumbai kita tikus-tikus itu masuk. Rumput, bapak-bapak pemirsa TV Sultra, rumputnya lebih tinggi daripada pagarnya. Gosok baca ayat hadis tentang kebersihan, tapi tidak ada prakteknya. Ini bahaya, ini keimanan bisa lemah kalau begini. Jadi harus banyak latihan. Karena Al-Quran itu adalah kitab tatbiki, kitab aplikasi. Laisa kitab nazari, bukan kitab nazari dia, bukan kitab teori. Jadi harus langsung dipraktekkan. Makanya turunnya itu di zamannya Nabi itu sedikit-sedikit. Turun sedikit, amalkan. Tidak langsung turun kayak kita ini. Tuh, Qurannya Pak Yos ini pinjam ini. Turun langsung satu kali kayak begini. Kalau kita kan langsung 30 juz ini. Baca. Tapi Nabi tidak, sedikit-sedikit dia dengan sahabat. Begitu juga harusnya kita. Oh ini dulu yang saya bisa. Mulai dari yang kita bisa. Karena amal itu menguatkan keimanan.